Juah, 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 juah. Kami dari tim SMP Negeri 1 Satu Atap Tinada akan membagikan video pembelajaran kami. Adapun mata pelajaran yang kami pilih yaitu mata pelajaran IPA dengan materi ajar zat aditif. Kami dari tim SMP Negeri 1 Satu Atap Tinada sangat berantusias sekali mengikuti festival numerasi dan literasi ini. Berikut kami sertakan surat persetujuan dari kepala sekolah kami. Selamat menyaksikan. Juah-juah. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, juah-juah. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali seperti biasa ya. Kita mulai dengan doa. Ayo, siapa yang depan berdoa? Mari kita berdoa menurut ajaran agama kita di masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang bertata di dalam kerjaan surga itu supaya tidak membaik kasih karunia yang diberikan kepada kami. Hanya ini doamu, amin. Oke, terima kasih. Baik, ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Samuel. Samuel. Ada suratnya enggak? Ada. Alasannya? Sakit, Pak. Sakit ya? Oke, Samuel. Ada lagi? Hanya Samuel? Ya, Pak. Ya? Ya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, coba cek bawahnya yuk. Apakah ada sampah dan segala macam ini? Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia dan sudah kita jelaskan juga bagaimana yang terakhir itu adalah mengenai gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan tersebut. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak-anak kami silahkan memperhatikan video berikut ini. Ayo semua fokus ya. Semua tadi sudah menyaksikan video kita. Pertanyaannya, ketika anak-anak tadi beli jajanan, apakah mereka langsung memakan atau ada sesuatu ditambahkan ke makanannya enggak? Ada? Oke. Pertanyaannya, kalau menurut kalian kira-kira yang ditambahkan itu tujuannya apa sih? Coba. Menambah apa lagi? Kira-kira selain menambah rasa? Tambah menarik. Tambah menarik. Apa itu contohnya? Yang tambah menarik itu? Oke, seperti saus ya. Oke. Ada lagi kira-kira apa tujuannya ditambahkan sesuatu itu? Kira-kira bahan apa sih yang dimasukkan ke makanan itu, yang ditambahkan itu? Bahan apa kira-kira? Tidak rasa? Bahannya? Oke. Apa lagi kira-kira? Kimia? Oke, mantap. Apa lagi kira-kira? Pewarna. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Menurutmu yang dimasukkan, yang ditambahkan ke makanan itu kira-kira aman atau berbahaya menurutmu? Nah, pada kesempatan ini ya, inilah yang mau kita gali, inilah yang mau kita pelajari ya. Di mana topik kita pada kesempatan ini adalah ya, zat aditif dalam bahan makanan. Sebelum kita pelajari ini, yang pertama kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, yang pertama nanti setelah kita belajar, yang pertama ya,
kita atau siswa-siswa kami mampu menyebutkan jenis zat aditif, ya, dan contoh mana dia kategori alami dan mana kategori buatan. Yang pertama. Kemudian mencari sebuah solusi supaya menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat kira-kira apa sih bahaya dari zat aditif buatan tersebut. Nah, dengan cara apa nanti? Nah, itu nanti kira-kira kalian diskusikan. Paham? Nah, inilah tentang tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, jadi kemarin sudah saya tugaskan semua membawa apa? Makanan-makanan ke kemasan. Itu ya depannya. Coba semua dapat? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Mana? Banyak? Oke, lumayan ya. Tapi ini berapa jenis ini? Oke, kelompok 3? Sekarang anak-anak kami, ya, saya akan membagikan LKPD. Nah, LKPD. Nah, silakan ketuanya mana nih? Oke. Belum ada ya? Oke. Nah, perhatikan ke depan sebentar. Nah, yang pertama nanti, ya, silakan anak-anak kami memperhatikan kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada kemasan ini, kemasan-kemasan ini ya, yang bervariasi tadi, ya. Silakan lihat di kemasannya, kemudian masukkan dalam LKPD. Nama makanannya, kira-kira zat aditif apa, apakah kategori alami atau buatan, kemudian fungsinya apa. Paham ya? Paham? Kelompok 1 paham? 2? 3? Baik. Setelah ini nanti diisi, kemudian berikutnya adalah anak-anak kami, ya, disuruh membuat ini cemilan yang dekat-dekat dengan daerah kita. Bahannya ini ada nih. Ada apa nih? Dari pertanian sekitar, ada singkong, ada ini, terserah. Yang penting dengan daerah-daerah kita. Kira-kira cemilan apa namanya? Buatlah namanya. Atau nama apa nanti boleh. Sertakan ini bahan apa namanya zat aditif yang digunakan, tapi harus alami. Nanti dirancang, setiap kelompok merancang ya. Lebih bagus kalau tidak ada yang sama. Setiap kelompok berbeda-beda namanya. Kalau boleh bahannya ini berbeda-beda. Tapi kalau sama pun nanti toh akhirnya ya tidak menjadi masalah. Nah, kemudian ini clear ya, beres. Oke. Yang ketiga nanti, ini dia ada beberapa pertanyaan di sini, nanti silakan didiskusikan. Ya. Intinya yang ketiga adalah kira-kira nanti bagaimana setelah mempelajari kira-kira bagaimana kita mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat dengan cara apa, nanti silakan diskusikan. Tapi dengan cara ini Pak boleh, dengan cara ini Pak boleh. Nah, di depanmu ya, ini sudah ada handphone. Jadi tidak ada batasan-batasan buatmu untuk mencari tentang zat-zat yang ada di sini, sumbernya di sini. Kemudian ada handout. Sudah semua dapat tadi handoutnya? Sudah? Nah, silakan. Jadi sumbernya dari sini, rembukan dengan teman-teman kelompokmu. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ingat, saya nanti akan melihat bagaimana kinerja Anda. Saya akan ya berjalan melihat siapa yang aktif dan tidak aktif. Kemudian nanti akan dipresentasikan setiap kelompok hasil kinerjanya. Silakan dikerjakan. Hei kawan, pastikan
sudah selesai, maka setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi yang pertama saya minta perwakilan dari kelompok 3 silakan berdiri, bacakan hasilnya. Yuk, yang lainnya silakan mendengar. Jika ada pertanyaan, boleh nanti dilemparkan ke kelompok 3. Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nama makanan pertama yaitu jus. Jenis zat adiktif dan label atau dugaan. Yang pertama natrium siklamat. Yang pertama natrium siklamat. Natrium siklamat terbuat dari zat buatan. Fungsi utamanya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kelompok 3 tadi ya, yang telah mempresentasikan hasil kemudian dari diskusinya. 1. Silakan, depan. Yuk, mantap. Nah teman-teman, di sini saya membacakan makanan ringan apa saja yang kami catat, zat adiktif yang ada di label dan bahannya alami atau buatan dan fungsinya. Yang pertama adalah superfood. Jenis zat adiktif atau dari label cemilan sehat yang kami buat dari bahan pertanian desa tanpa bahan kimia adalah 1. Lapen. Bahan utama adalah labu. Zat adiktif yang diperlukan adalah gula merah. Tujuannya pemanis, garam, penambah rasa, kelapa, penambah isian, air putih, mencampur adonan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik teman-teman, saya membacakan hasil diskusi kami tentang makanan ringan yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu nama makanannya kami buat adalah sukro. Dan di sana teman-teman kami menemukan zat adiktif dari contohnya itu bawang putih buatan dari alami dan fungsi utamanya adalah penambah rasa. Yang kedua kami dapatkan cemilan yang kami rancang atau ide cemilan sehat dari makanan bahan pertanian desa tanpa kimia adalah kolak. Bahan utamanya pisang, dalamnya ada Ya, tepuk tangan. Baik, semua sudah mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Jadi semuanya hasilnya bagus-bagus ya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok bagus. Kelompok 3 bagus juga. Oke, baik. Zat aditif. Ya, sekali lagi semua tadi kerjanya sudah bagus. Nah, ini seperti yang kita pahami ditambahkan dan dicampur pada pengolahan makanan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Itu yang pertama, berarti dia adalah bahan untuk ditambahkan pada makanan dengan tujuan tertentu. Nah, secara garis besar makanan yang ada dalam kemasan itu ataupun dalam bungkus itu bisa bertahan lebih lama. Nah, tapi ini ingat, ini adalah bersifat sintetis. Yang berikutnya adalah di sini kita lihat tentang ini adalah bahaya dari zat aditif buatan atau sintetis. Yang pertama bisa menyebabkan alergi, kemudian gangguan pencernaan. Kemudian ini yang paling berbahaya adalah peningkatan risiko kanker. Nah, inilah kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian masalah metabolisme. Oke, baik anak-anak kami. Inilah topik kita pada hari ini ya. Untuk melengkapi tentang zat aditif sebagaimana yang telah anak-anak kami jawab di LKPD. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada anak-anak kami ya, setiap berkelompok, kira-kira setelah kita belajar hari ini, kira-kira hal baru apa yang kalian dapatkan? Ya, kelompok mana dulu? Ayo, hal baru apa yang kalian dapatkan? Kelompok, ya, silakan.
Pada kesempatan ini kami akan memaparkan apa hal baru saja yang kami pelajari dalam kegiatan ini. Kami telah mengetahui bahwa zat adiktif ada yang berbahaya dan ada juga yang alami atau aman untuk dikonsumsi. Oke, jadi kelompok 3 menyatakan bahwasanya zat aditif itu ada yang berbahaya, ada yang aman untuk dikonsumsi. Oke, yang berbahaya itu apa? Buatan yang aman? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Yuk, tepuk tangan dulu. Boleh dari kelompok berapa ini? 1, yuk. Boleh berdiri situ aja jawab. Apa yang kita dapatkan? Mengetahui bahaya dan penyakit dari zat adiktif yang digunakan. Gimana? Mengetahui bahaya dan penyakit dari zat adiktif yang digunakan. Adiktif buatan yang digunakan. Oke, baik. Mereka ini setelah belajar ini, mereka sekarang mengetahui bahwasanya dengan menggunakan zat aditif buatan atau sintetis dengan secara jumlah besar dapat menimbulkan resiko berbagai penyakit. Mantap. Oke, nice. Tepuk tangan. Yuk, kalian dari kelompok kira-kira hal apa yang kalian dapatkan? Ayo, langsung. Setelah kami belajar dari situ, kami mendapat zat adiktif dan buatan. Setelah kami mempelajari itu, kami mendapat zat adiktif yaitu zat adiktif buatan dan zat adiktif alami. Zat aditif berarti setelah belajar hari ini mereka baru paham ternyata zat aditif itu ada 2, yaitu aditif alami dan aditif buatan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan, mantap. Nah, sekarang di antara zat aditif itu buatan dan alami. Kira-kira mana yang harus kita gunakan? Alami. Ya? Alami. Kenapa kira-kira nomor 1? Kau usah berdiri nanti semua. Kenapa kira-kira? Supaya terhindar dari risiko penyakit dan supaya terhindar dari penyakit dan lebih sehat. Kelompok 2 ada? Kenapa memilih alami? Karena yang alami itu lebih sehat dan baik diproduksi daripada zat buatan. Nice, mantap. Hampir sama ya. Jadi untuk lebih sehat apabila kita terus menerus. Ada? Apa cara Anda? Apa cara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 supaya bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat? Ya, supaya masyarakat jangan lagi banyak mengkonsumsi zat aditif atau zat aditif buatan atau lebih memilih zat aditif alami. Bagaimana cara Anda? Kelompok silakan. Boleh berdiri. Yuk, silakan. membuat dengan bahayanya zat adiktif buatan di media sosial. Oke. Kelompok 1 katanya mereka mulai dari kapan? Mulai dari hari ini atau besok? Hari ini. Mulai hari ini mereka akan memposting tentang bahaya zat aditif buatan. Boleh berdiri. Kami membuat dengan membuat poster di sekolah dengan tema "Ayo menghindari zat adiktif". Oke. Kelompok 2 juga keren. Mereka katanya akan membuat poster kecil, ya, mungkin dari karton atau kertas ya. Di print boleh. Di kelompok 3, bagaimana cara Anda? Ya, silakan. Supaya ya masyarakat sekeliling atau masyarakat luas memahami tentang bahaya. Kami dapat memulai dari keluarga dan menyebarkan di media sosial tentang dampak buruk zat adiktif buatan. Oke. Mereka memulai dari keluarga, tentu berarti kalau dari keluarga dari pasangan sendiri dong, kakak, abang, mama, adik dan apa lagi, Instagram dan segala macam. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua semuanya. Oke, ya. Baik, terima kasih anak kami, presentasi sangat bagus, ya. Kerjasamanya juga sangat bagus. Jadi mudah-mudahan tadi sebagaimana yang telah disampaikan itu semua bisa terlaksanakan. Bagaimana mengkampanyekan atau menyampaikan tentang bahaya zat aditif. Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran kita bahwa zat aditif itu ada 2, ya. Yang pertama ada alami dan ada buatan atau sintesis. Kemudian
digunakan untuk apapun zat aditifnya, digunakan untuk sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pengemulsi, dan penambah aroma. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita bersama. Baik anak-anak kami, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Ingat selalu belajar dan diulang di rumah. Ingat seperti yang beberapa kali saya sampaikan, jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Ya, jadi setiap kita datang ke sekolah harus ada yang kita bawa ke rumah. Nah, jadi kita ke depan akan belajar tentang, kalau ini zat aditif, berikutnya kita akan belajar tentang zat aditif. Nah, untuk itu anak kami silakan di rumah dibaca-baca. Demikian pada kesempatan ini, atas kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Juang-juang! Demikianlah video pembelajaran kami. Terima kasih.